Assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan menjawab komentar dari Bang Ahmad yang mungkin mewakili komentar dari teman-teman semua. Nah, Bang Ahmad bilang, gua pakai formasi ini bang, tapi produktivitas goal striker mulinya keganggu sama pemain sayap dan AMF atau AMC. Alhasil gak bisa ngejar dari top skor di liga. Nah, cara ngatasinya gimana tuh bang? Biar striker murni gua bisa lebih gacor. Sementara ini striker gua jadi top skor di posisi 3 dan kalah jauh dari posisi 1. Dan yang lebih parahnya lagi, striker murni gua cuma nyetak 7 gol di 5 pertandingan terakhir. Padahal tim gua ngebantai lawan sampai 10 hingga 11-0. Nah, katanya gitu guys. Jadi, saya rasa teman-teman juga pasti mengalami hal serupa. Untuk itu, buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara mengatasi penyerang kita agar tidak mandul atau agar bisa lebih gacor, yuk pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Oke guys, tidak terasa saat ini kita sudah berada di matchday ke-16 kompetisi liga, di mana saat ini tim saya Real Madrid atau yang sebelumnya diberi nama FC Butung Junior kali ini berhasil menduduki puncak klasemen untuk sementara dengan raihan 48 poin. Ya, tim saya berhasil meraih 16 kemenangan secara beruntun dan bahkan di sini kita lihat tim saya belum pernah kebobolan atau selalu meraih clean sheet guys dalam 16 pertandingan terakhir. Bukan hanya itu saja, pemain-pemain saya juga masuk ke daftar nominasi pemain top seperti Vinicius Junior dengan torehan 45 gol, Luka Modric sebagai pemain terbaik, dan dia juga berhasil menempati daftar pemain top atau menjadi raja assist untuk sementara dengan torehan 22 assistnya guys. Nah, bukan hanya musim ini saja, pemain saya juga bermain bagus musim lalu guys, dimana tim saya atau yang sebelumnya diberi nama FC Butung Junior berhasil mengangkat trofi liga. Ya, meskipun kita gagal di Liga Champion, tapi tidak apa-apa, kita masih bisa membawa pulang satu trofi guys. Ya, di Liga musim lalu pemain saya juga masuk ke daftar pemain top di sini seperti Tahir Alfati yang saat ini namanya diganti menjadi Vinicius Junior. Dia berhasil mengemas 72 gol. Kemudian Muhammad Alparik yang saat ini namanya jadi Luka Modric jadi pemain terbaik dan dia juga menjadi pemain yang memberikan banyak assist atau King Assist. King Assist apa ya? Iya, King Assist. Jadi King Assist guys. Jadi ya dalam 2 musim beruntun atau 3 musim, kita lihat lagi, scroll lagi di musim sebelumnya, tim saya berhasil meraih double winner dan kita lihat. Nah, ini sick ya guys ya, Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen karena musim lalu saya menggunakan akun ini dan akun ini namanya ganti-ganti ya guys ya, dari yang awalnya dulu Sangkuriang, kemudian ganti jadi Bayer Leverkusen, kemudian ganti jadi FC Butung Junior, dan sekarang ganti jadi Real Madrid. Jadi namanya ganti-ganti. Di sini Vetersik atau yang saat ini namanya Vinicius Junior, dia juga jadi top skor ya guys ya. Berhasil meraih top skor dengan torehan 66 golnya. Dan di sini Alex Grimaldo, ini pemain Bayer Leverkusen juga atau yang saat ini namanya Luka Modric, dia juga sudah memberikan 39 assist. Jadi meskipun pemain-pemain lain tidak bermain bagus, tapi striker saya tetap jadi yang paling produktif guys. Lalu gimana caranya agar striker kita bisa selalu menjadi top skor di liga bang? Gimana caranya? Sementara saya menempatkan banyak gelandang serang di area depan bang. Kadang-kadang ketika kita menempatkan gelandang serang, malah mereka yang jadi produktif. Saya pengennya pokoknya striker saya yang jadi produktif, striker saya yang jadi top skor di liga di setiap musimnya bang. Titik bang, itu aja yang gua mau bang. Mungkin gitu kan teman-teman pengennya ya. Kalau menurut saya sih sebenarnya nggak masalah striker mau jadi top skor atau enggak, menurut saya nggak masalah. Yang penting tim kita bisa main bagus. Tim kita main bagus, tim kita bisa terus bersaing di setiap musimnya, dan yang paling penting di akhir musim nanti tim kita bisa meraih gelar juara. Kalau pencapaian individu itu nomor 2 menurut saya. Tapi kayaknya kurang begitu greget kalau striker kita ternyata nggak pernah jadi pemain top ya guys ya, atau jadi top skor di liga, nggak pernah meraih prestasi yang istimewa gitu, kayak kurang greget aja gitu guys. Untuk itu kita harus memahami dulu bagaimana kita membuat kombinasi lini serang agar striker utama kita tetap menjadi top skor di liga, atau justru mungkin
bisa juga jadi top skor di semua kompetisi guys, seperti di Liga Cup maupun di Liga Champion. Tapi kita fokusnya di Liga aja ya guys ya, yang ada penghargaannya. Kalau di Liga Champion sama Cup itu nggak ada hadiahnya guys, jadi fokusnya ke Liga aja. Nah, musim ini saya menerapkan skema formasi 4-2-3-1 guys. 4-2-3-1 dengan menempatkan 3 gelandang serang. Luka Modric sebagai winger kiri, penyerang sayap kiri, kemudian ada Bellingham sebagai penyerang tengah, dan Vasquez sebagai penyerang sayap kanan. Ketiga penyerang ini didesain agar memiliki keterampilan yang berbeda, begitupun dengan Vinicius Junior. Ya, mari kita lihat terlebih dahulu untuk statistiknya musim ini guys. Statistiknya musim ini kita lihat. Nah, kita bisa perhatikan di sini. Kita fokusnya ke pemain depan aja guys ya, ke penyerang, yaitu Vinicius Junior, Vasquez, Bellingham, dan juga Luka Modric. Kita perhatikan meskipun di sini saya banyak menempatkan penyerang, tapi yang jadi pencetak gol terbanyak ini tetap jatuh pada Vinicius Junior dengan torehan 75 gol ya guys ya, dengan memberikan 8 assist dan 7 kali menjadi MOTM atau Man of the Match pertandingan. Atau pemain kunci aslinya bukan pada Vinicius Junior, tapi Luka Modric yang sudah 12 kali menjadi Man of the Match guys. Jadi pemain kuncinya ada pada Luka Modric ya guys ya. Dia adalah pemberi assist terbanyak musim ini dengan torehan 47 assistnya di semua kompetisi guys. Vasquez 12 gol 16 assist, kemudian Bellingham yang biasanya harusnya jadi pemain yang produktif dan bisa ribet, bisa mempersulit kinerja striker, tapi dia hanya bisa mengemas 45 gol dan memberikan 25 assist. Tetap jatuhnya pada striker untuk top skornya guys. Tetap pada striker. Apa sih yang bisa membuat striker kita tetap tajam meskipun kita lebih banyak menempatkan penyerang? Nah, kuncinya ada pada kombinasi skill pemain atau keterampilan guys. Keterampilan pemain yang kita tempatkan ini usahakan beda-beda ya guys ya. Setiap pemain memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Sebagai contoh, di posisi depan di sini, nah saya menempatkan Vinicius Junior, penyerang target man. Tapi sebelum itu saya mau mengucapkan mohon maaf nih kalau saya suaranya agak belibet, tapi mudah-mudahan mudah dimengerti ya guys ya. Mudah-mudahan mudah dipahami. Nggak tahu, padahal nggak ada siapa-siapa, tapi saya tetap gugup. Oke, jadi saya menempatkan penyerang target man di posisi striker, atau penyerang ini jadi ujung tombak utama tim saya guys. Dia adalah penyerang target man. Nah, saat ini dia sudah mengemas 45 gol dan memberikan 5 assist dalam 16 pertandingan di Liga, 10 gol dalam 8 pertandingan di Liga Champion, dan 20 gol dari 8 pertandingan di Cup. Jadi striker ini lumayan produktif lah di usianya yang saat ini sudah menginjak di angka 28 tahun guys. Nah, di sisi sebelah kiri ada Luka Modric. Ya, Luka Modric juga usianya ini lagi mateng-matengnya sebenarnya. Kalau diasah lagi sampai kualitas 140 mungkin akan jauh lebih bagus. Tapi ya udahlah, kita lagi fokus dulu nabung booster kondisi. Luka Modric adalah winger kiri dari Real Madrid, atau dia sebenarnya bisa main di tengah. Tapi ya udahlah, ini kan cuma sekedar game ya guys ya, karena saya tidak punya opsi yang bagus, jadi kita ganti nama aja. Yang sebelumnya Alvarik jadi Luka Modric. Kita lihat untuk statistiknya. Nah, di sini kita bisa perhatikan Luka Modric yang biasanya cenderung tajam kalau seorang gelandang serang, tapi kali ini justru dia bisa lebih banyak memberikan assist. Meskipun tetap mencetak gol, tapi tetap untuk fokus utama dia memberikan assist, bukan mencetak gol. Jadi ini adalah gelandang pengumpan yang saya miliki, dan saya juga desain sendiri untuk skillnya guys ya. Saya desain sendiri untuk skillnya. Jadi pemain ini adalah pemain jebolan akademi remaja yang sudah saya pertahankan cukup lama guys. Untuk playstylist winger level master, dan kita lihat untuk atribut kuncinya di sini. Tapi bentar dulu. Kita bahas dulu mengenai pemain-pemain yang saya tempatkan. Setelah itu kita bahas atribut kunci. Nah, untuk statistik, jadi Bellingham di sini dia memiliki gaya main penyerang false nine. Statistiknya kita lihat, ya ini adalah penyerang yang produktif, pembuka ruang, tapi tetap dia tidak terlalu produktif daripada penyerang target man yang saya tempatkan. Jadi striker ini memang diplot sebagai penyerang tengah, tapi fokusnya untuk membuka ruang ya guys ya. Ini adalah penyerang kreatif guys. Dia adalah penyerang kreatif yang saya miliki di area depan. Sementara di sisi sebelah
Kanan di sini ada Lucas Pasquez. Dia juga punya gaya main winger. Untuk statistiknya juga lumayan bagus, meskipun dari segi kualitas mutu cukup rendah, tapi dia main bagus musim ini dengan total sudah memberikan 14 assist di Liga, 1 assist di Liga Champion, dan 1 assist di Cup. Ya, saat ini performanya sudah mulai menurun karena usianya yang sudah mulai menua, dan saya belum kembali mengasah skillnya lagi guys. Tapi karena usianya yang sudah 27 tahun, sepertinya nggak usah lah. Nggak usah diasah lagi, biarin aja nanti dia kualitasnya menurun. Dan saya sedang melakukan regenerasi baru di lini serang, seperti yang saya datangkan musim ini dari akademi remaja, yaitu Rodrigo. Ya, Rodrigo memiliki statistik yang lumayan bagus, tapi belum bagus banget karena penyerang voucher ini belum dilatih secara individu, jadi atributnya masih biasa aja, masih bawaan ya guys ya, jadi masih random banget. Di sini atributnya bisa dibilang sama rata, yang membuat performanya jadi biasa aja. Beda dengan pemain yang dilatih sendiri secara individu seperti Vinicius Junior, kemudian Bellingham, dan juga Luka Modric. Performanya ini jauh di atas rata-rata pemain sekelasnya guys, khususnya di liga saat ini ya guys ya. Nah, agar lini depan kita bisa main bagus, terutama untuk striker, agar dia bisa menjadi penyerang yang produktif, usahakan nih, pastikan kamu punya striker didikan kamu sendiri. Ya, nanti misalkan kamu punya pemain muda usia 18 tahun, kamu bisa asah lagi kemampuannya. Dan untuk atribut kunci seorang striker dengan gaya main target man, ini penting banget. Bukan hanya sekedar kualitas, karena teman-teman biasanya melihat timnya itu bagus atau enggak dari segi kualitas mutu keseluruhannya aja, padahal bukan itu guys. Yang paling penting adalah skill atau keterampilan pemain yang kamu miliki, atribut kunci, atribut pendukung, dan ya tentu saja performa pemain tersebut. Jadi untuk seorang penyerang target man, nah kita lihat dengan torehan banyak gol, bahkan ratusan gol sudah dia cetak selama membela tim saya. Jadi dia memiliki atribut kunci, yaitu finishing dan juga tembakan, didukung oleh penempatan posisi, kekuatan, dan juga sundulan guys. Dengan atribut ini dia bisa mencetak banyak gol di setiap musimnya, bahkan selalu menjadi top skor di Liga atau Cup maupun di Liga Champion. Meskipun nggak juara, tapi kadang-kadang dia bisa jadi top skor guys. Ketajaman pemain seperti ini sangat dibutuhkan oleh semua tim. Nah, agar striker ini bisa lebih produktif, karena striker seperti ini sendirian nggak cukup, harus ada pemain lain yang memberikan support, memberikan assist, memberikan supply bola dari umpan-umpan crossing, umpan pendek, ataupun umpan jarak jauh dari belakang. Ini sangat penting banget, sangat penting sekali untuk seorang striker, apalagi gaya mainnya target man yang cenderung manja, pengennya dikasih bola, beda dengan false nine. Jadi usahakan harus ada pemain lain yang menjadi support buat penyerang target man ini. Dan saya membuat berapa pemain? 3 pemain, 4 pemain bahkan. Luka Modric, Bellingham, Pasquez, dan juga Toni Kroos. Jadi ada 4 pemain yang memberikan support buat Vinicius Junior. Luka Modric bermain di sisi sebelah kiri lini serang tim saya guys. Posisi terbaiknya ML, sementara posisi kedua AML, dan posisi ketiganya AMC. Nah, kenapa pakainya ML? Karena ketika posisi terbaiknya AML, ini biasanya cenderung pemain tersebut ini cenderung lebih produktif, berbeda dengan ML. Makanya saya cari di akademi remaja pemain yang posisinya ML, baru setelah itu ditambah posisi AML maupun AMC gitu. Tapi posisi utamanya itu ML ya guys ya, agar kecenderungannya ini seperti gelandang tengah, ngasih umpan doang, jadi jarang ingin mencetak gol. Meskipun mencetak gol, tapi tidak seproduktif ketika posisi terbaiknya yaitu AML guys. Beda soalnya. Meskipun ditempatin di posisi AML, tapi dia kecenderungannya seperti ML atau gelandang kiri biasa gitu. Nah, untuk atribut kunci penyerang sayap level master ini, kita lihat untuk atribut kuncinya yaitu crossing, kemudian dribble, dan juga kecepatan, didukung oleh passing, penempatan posisi, dan kebugaran guys. Nah, meskipun kurang kreatif, tapi setidaknya dia punya atribut yang sesuai dengan gaya mainnya yang bisa membuat dia memberikan banyak assist untuk tim saya. Gitu ya guys ya. Jadi kombinasi memang sangat penting. Nah, kegunaan crossing tentu saja untuk memberikan suplai bola dari samping, apalagi di depan ada penyerang target man yang cenderung
sangat suka diberikan umpan-umpan crossing seperti itu, dan dia cenderung mencetak gol melalui tandukan ataupun melalui salto guys kalau target man. Penggiring bola, ini penggiring bola yang handal ya guys ya. Nah, di sisi sebelah kanan juga sama, di sini saya menempatkan winger, playstylistnya winger level master untuk statistik bagus, dan untuk skillnya kita lihat hampir mirip dengan winger kiri yang saya tempatkan. Ini winger kanan tim saya musim ini, yaitu Lucas Vazquez. Dia juga sudah bertahan cukup lama membela tim saya dengan torehan gol dan asisnya di setiap musim guys. Untuk atribut kuncinya juga hampir mirip dengan winger kiri yang saya tempatkan, yaitu Luka Modric, dimana untuk atribut kuncinya yaitu crossing, kemudian passing, didukung oleh dribble, penyelesaian, dan juga penyelesaian guys. Itu untuk atribut kuncinya. Tapi yang paling bagus ini atribut kuncinya itu seperti Luka Modric guys. Seperti Luka Modric ya guys ya, yaitu crossing, dribble, dan juga kecepatan. Ini sesuai dengan deskripsi penyerang false nine ini guys. Penyerang sayap ini guys. Kita lihat deskripsinya. Jadi winger adalah adalah pemain yang sangat berbahaya untuk lini pertahanan lawan, khususnya di bawah kedua sayap. Karena dengan dribble, kecepatan, dan umpan silangnya dia bisa memberikan suplai bola yang sangat efektif, apalagi jika atributnya dilatih sesuai dengan gaya mainnya. Nah, di samping dari kedua winger yang saya tempatkan di sini ada penyerang false nine. Ya, posisi terbaiknya AMC guys ya, bukan striker. Jadi beda kalau kita nempatin AMC tapi posisi terbaiknya striker, atau misalkan role posisinya yaitu ST, AMC, AMR, ini bakalan lebih produktif dari penyerang lain guys. Bisa lebih produktif ya guys ya, tapi di sini posisi terbaiknya AMC, jadi fokusnya menjadi gelandang serang tengah. Untuk playstylist false nine level master, dan untuk statistik kita bisa perhatikan di sini dia main bagus di semua kompetisi musim ini. Meskipun dia tetap jadi penyerang tengah yang produktif, tapi tidak seproduktif penyerang target man yang saya tempatkan. Jadi dia tetap bisa memberikan kontribusi yang apik dengan pergerakannya yang bagus, dan dia bisa membuka ruang untuk seorang penyerang target man agar bisa mencetak gol dengan lebih leluasa gitu ya guys ya. Dan untuk atribut kuncinya kita lihat di sini, atribut kuncinya ada pada passing dan juga dribble, didukung oleh finishing, kemudian tembakan, kreativitas, dan penempatan posisi guys. Jadi itu adalah atribut kunci yang saya terapkan untuk penyerang false nine agar dia bisa memberikan support untuk seorang striker dengan gaya main target man. Dan pemain ini juga sudah bertahan cukup lama ya guys ya, total 143 pertandingan di liga dengan torehan 192 gol. Jadi penyerang ini sudah bertahan cukup lama. Dan penyerang-penyerang yang saya tempatkan adalah penyerang yang cukup berpengalaman. Dan bukan hanya itu saja, di sini kita juga harus punya penyerang tengah yang memiliki atribut yang sesuai guys. Pemain tengah, maksudnya gelandang tengah guys. Dan di sini saya menempatkan Toni Kroos, gelandang regista. Ya, gelandang regista yang saya tempatkan ini sudah bertahan cukup lama juga, 165 pertandingan di liga dengan torehan 13 assist maksud saya, 13 assist di liga musim ini, dan dia memberikan 3 assist di Liga Champions dan 3 assist di Cup. Tapi pemain ini cukup keras karena selain membantu serangan, gelandang ini juga membantu pertahanan yang membuat dia melakukan pelanggaran yang sebenarnya tidak diperlukan. Tapi mau gimana lagi, soalnya tidak ada pemain tengah lain yang sebagus dirinya, kecuali Valverde juga bermain kurang maksimal. Karena ini bukan pemain didikan saya sendiri guys, beda dengan pemain yang saya latih secara individu. Kayak pemainnya bisa stabil di setiap pertandingannya guys. Ketika lawan berat maupun ketika lawan biasa, ini performanya bisa tetap stabil di angka 8 ya guys ya. Paling turun-turunnya di angka 7 gitu. Beda dengan pemain yang tidak dilatih secara individu. Ini Valverde juga kita lihat di sini. Dia juga mainnya lumayan bagus tapi kurang begitu meyakinkan. Jadi saya tidak ada rencana untuk melatihnya secara individu. Saya lebih fokus ke penyerang voucher ini aja guys, Rodrigo. Pemain yang didatangkan dari akademi remaja, mungkin akan dilatih di usianya yang ke 20 tahun nanti. Nah gitu guys, jadi kuncinya ada pada keterampilan setiap pemain yang kita miliki. Usahakan setiap pemain memiliki skill yang berbeda. Setiap pemain memiliki skill yang berbeda, jangan dibuat setiap pemain ini memiliki skill yang, misalkan sebagai contoh,
kita punya penyerang sayap yang produktif gitu, punya penyerang sayap produktif, kemudian punya penyerang tengah yang produktif, punya lini belakang yang produktif, itu yang membuat striker kita jadi nggak dapat suplai bola yang baik. Nggak ada pemain kreatif di area tengah, tidak ada pemain yang bisa memberikan umpan crossing, tidak ada pemain yang bisa memberikan umpan pendek. Jadi striker kita tidak mendapatkan suplai bola yang baik untuk mencetak gol. Karena striker cenderungnya dikasih bola ya guys ya, jarang yang bisa menciptakan peluang sendiri kecuali false nine. Kalau false nine itu bisa, bahkan dia cenderung bisa giring bola dari belakang set sampai ke depan cetak gol gitu. Jadi kuncinya bukan hanya dari sekedar kualitas pemain bintang aja, tapi dari skill pemain yang kita tempatkan. Setiap pemain memiliki keterampilan yang berbeda, dan pastikan setiap pemain memiliki atribut yang sesuai dengan gaya mainnya agar hasilnya bisa lebih efektif. Untuk seorang striker bisa produktif, untuk gelandang bisa memberikan umpan yang baik, dan untuk penyerang tengah bisa memberikan kreativitasnya untuk membangun serangan atau mengatur tempo permainan di tengah dan membongkar lini pertahanan lawan dari area yang cukup dalam gitu guys. Oke, jadi kesimpulannya seperti itu ya guys ya. Mudah-mudahan video ini mudah dipahami, dan mohon maaf kalau saya ngomongnya agak sedikit belibet, tapi saya rasa teman-teman paham lah apa yang saya bicarakan kali ini. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like videonya. Terima kasih juga untuk membership Antv Eleven. Dan terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Antv Eleven Indonesia.